Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab tabsiratan wa dzikra liulil albab. Allahumma salli ala Muhammad wa huwa min asyrafis syi'ab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Qala Allah Ta'ala fil kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian Ramadan di hari kedua. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terus terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswah dan panutan kita sekalian. Melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, kemarin telah disampaikan oleh Ibu Hajah Nuraini Al-Maskati dengan tema takwa dan perintah berpuasa. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ayat yang berkaitan dengan apa yang kita alami pada hari-hari ini, di mana kita menjalankan puasa dalam keadaan yang tidak seperti biasanya karena adanya musibah COVID-19. Nah, berbicara masalah musibah, Al-Quran juga telah menjelaskan mengenai hal ini. Sedikitnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini mungkin kita akan kaji dua ayat terlebih dahulu, yaitu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan juga surat At-Taghabun ayat 11. Sebelumnya mari kita baca ta'awudz basmalah, kemudian kita tartilkan dua ayat ini dengan irama jiharkah seperti yang selama ini sudah kita kaji bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Baik, mari kita tarjamah lafziyah.
dua ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan sederhana mengenai tafsir ayat tersebut. Ma aswaba, tidak ada yang menimpa, mim musibatin, dari suatu bencana, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitab, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz, min qabli, sebelum an nabra'aha, kami mewujudkannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, alallahi, bagi Allah, yasirun, itu mudah. Ma aswaba, tidak ada yang menimpa seseorang, mim musibatin, berupa suatu musibah, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Ibu-ibu sekalian, dua ayat yang sudah kita baca tadi berkaitan dengan masalah musibah atau bencana. Kata musibah terambil dari bahasa Arab yang kemudian sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Berasal dari kata aswaba yusibu, yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif, sekalipun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kata musibah selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Kata musibah dalam bahasa Indonesia biasanya dikaitkan dengan peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Saya mencoba mengutip kata musibah dari kamus Ar-Raghib Al-Isfahani dalam mufradatnya, yang mana kata musibah untuk suatu lontaran yang mengenai seorang kemudian diperuntukkan bagi suatu kecelakaan atau bencana, atau biasa disebut dengan naibah. Pengertiannya begini: wa aswabas sahmu idza wasala ilal marma bis-shawab wal musibatu asluha fir ramyah tsumma ikhtassat bin naibah nahwu awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Ini dicontohkan oleh Ar-Raghib dalam buku mufradatnya. Aswaba itu bisa diartikan dengan seperti panah itu tepat mengenai sasarannya. Aswabas sahmu idza wasala ilal marma bisawab. Panah itu tepat mengenai sasarannya. Wal musibatu asluha firramyah. Kata musibah pada awalnya berkaitan dengan arti melontar, melempar sesuatu. Tsummakhtussat bin naibah, kemudian diperuntukkan bagi satu malapetaka. Nah, sekali lagi, musibah bisa terkait dengan kebaikan dan keburukan. Jika musibah itu berupa keburukan, orang yang tertimpa musibah akan merasakan kepahitannya. Jika terkait dengan kebaikan, orang tersebut harus bersyukur atas kebaikan tersebut. Bersyukur merupakan sikap yang lebih susah. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Karena itu tertimpa kebaikan juga sebetulnya juga suatu musibah.
Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 50, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tusibaka hasanatun tasu'hum wa in tusibaka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Kita kembali pada penafsiran surat Al-Hadid ayat 22 yang tadi kita baca bersama. Setelah kita memahami makna musibah secara kebahasaan, etimologis atau leksikal, kembali saya mengutip dari tafsir Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb mengenai ayat musibah tadi yang berkaitan dengan musibah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Saya coba rangkum dengan bahasa sendiri. Jadi maknanya, sesungguhnya alam ini telah diatur oleh Allah dengan cermat tanpa cacat. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi melainkan telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah dalam rancangan yang ketat. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa sebab. Bahkan sebelum penciptaan bumi dan segala isinya, semuanya berada di Lauhul Mahfuz telah dicatat. Setiap peristiwa bagi setiap makhluk akan ada hikmah yang terlihat. Di dalam pandangan dan pengetahuan Allah, tidak ada masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Karena batasan waktu itu hanya sebagai simbol bagi makhluk yang lekang. Allah adalah hakikat yang mutlak, melihat alam wujud ini seluruhnya tanpa ikatan dan tanpa batas. Ibu-ibu sekalian, kemudian Sayyid Qutb juga melanjutkan pembahasannya mengenai ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha tadi. Untuk ayat likaila ta'sau ala ma fatakum, di situ dijelaskan bahwa supaya kita ini tidak bersedih. Jadi taksau itu kan artinya berduka cita atau bersedih atas apa yang sudah menimpa kita. Tapi kita juga jangan terlalu bergembira ketika kita mendapatkan musibah kebaikan. Qutb mengatakan bahwa dalam hal ini kita perlu meluaskan cakrawala pandang, perlu berinteraksi dengan alam raya, melihat segala peristiwa selaras dengan aneka situasi yang ditakdirkan Allah dalam rancangan alam semesta ini. Karena dengan begitu akan membuat jiwa kita lebih lapang, lebih besar, lebih teguh menghadapi segala peristiwa yang terjadi. Manusia akan berkeluh kesah dan merasa terhina oleh berbagai peristiwa, akan merasa sedih, merasa susah jika dia memisahkan dirinya dari alam ini dan memperlakukan berbagai peristiwa sebagai sesuatu yang kenapa ini terjadi pada kita. Namun tatkala di dalam perasaannya mengendap pemahaman bahwa segala peristiwa yang dilalui, baik untuk dirinya maupun orang lain, dan apa yang terjadi di dunia ini adalah takdir yang telah dirancang dan diketahui dalam ilmu Allah,
maka kita akan merasa tenang dan tentram menghadapi seluruh peristiwa takdir yang sudah terjadi pada kita ini. Maka bagi orang yang beriman, dia tidak akan bersedih atas sesuatu yang menyedihkan dan mengguncangkannya. Begitu juga dia tidak terlalu bergembira atas prestasi yang diperolehnya sehingga membuatnya lalai dan terlena. Semua itu akan diterima dengan kerelaan. Nah, kira-kira begitu tafsir dari Sayyid Qutb, karena ini berasal dari tulisan bahasa Arab, jadi tentunya dalam menerjemahkan juga kadang ada sesuatu yang kurang tepat gitu. Nah, kemudian untuk tafsir dari surat At-Taghabun, saya mencoba membuka kitab Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Di sini disebutkan bahwa tidak menimpa seseorang satu musibah pun berkaitan urusan dunia atau agama kecuali atas izin Allah. Nah, izin Allah di sini maknanya adalah sesuatu yang terjadi ini ada sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah kontrol dan pengawasannya. Lanjut dari ayat itu tadi, kalau di surat Al-Hadid tadi, ma'aswaba min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kalau di surat At-Taghabun ini ma'aswaba min musibatin illa biidznillah. Jadi ada kata izin Allah. Musibah itu tidak terjadi tanpa adanya izin Allah. Nah, kata idznun di situ, biidznillah, maknanya adalah ketiadaan halangan untuk melakukan satu aktivitas. Jadi sesuatu yang sudah Allah izinkan terjadi, maka itu tidak akan terhalang. Di sini bisa juga diartikan membolehkan seseorang memasuki satu tempat atau disingkirkannya penghalang yang menghambat masuknya sesuatu. Jadi jika kita tarik dalam konteks musibah dengan izin Allah, itu maknanya adalah jika Allah sudah menghendaki, maka itu akan terjadi, dibolehkan oleh Allah untuk terjadi pada kita, dan Allah tidak akan membuat penghalang itu sesuatu yang menghalangi sehingga itu tidak terjadi. Karena apa? Allah yang maha mengetahui, Allah Al-Basir, Allah Al-Alim, maha mengetahui semua itu, mengizinkan, tentu mengetahui apa yang diizinkannya itu dengan pengetahuan. Karena itu sekali lagi, semua itu terjadi bisa karena adanya faktor atau sebab yang menjadikan musibah itu terjadi. Dan ada sistem atau hukum alam yang diciptakan Allah bagi terjadinya segala sesuatu. Allah menciptakan sistem itu bagi manusia bisa mengambil manfaat untuk kepentingan dirinya jika mau menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jika manusia merusak sistem itu, maka akan merugikan dirinya sendiri. Nah, karena itu lanjutan ayat itu adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yu'min itu kebalikan katanya adalah yakfur. Sehingga di sini diartikan bahwa siapa yang beriman kepada Allah, percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izinnya, niscaya dia akan memberi petunjuk hatinya. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang beriman, orang yang percaya bahwa tidak ada yang terjadi
di dunia ini kecuali atas izin Allah. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk hati orang yang beriman, orang yang mengimani bahwa musibah, kejadian itu terjadi atas izin Allah? Dari saat ke saat, orang beriman akan semakin percaya serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya, sambil terus mencari sebab-sebab dan semakin meningkat pula amal baiknya. Nah, ini tentu berbeda dengan orang kafir. Bagi orang yang kafir, Allah akan membiarkan hatinya dalam kesesatan. Ibu-ibu sekalian, karena terbatas oleh waktu, mungkin sampai sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dua ayat tadi bisa menjadi peneguh jiwa dan penguat keimanan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.